Selamat sore Ibu Bapak semua dan teman-teman semua ya. Selamat datang di webinar teologi hari ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, khususnya kepada narasumber kita hari ini, Kak Isabella Novsima. Selamat datang Kak Isabella. Iya, terima kasih sudah diundang. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami mengucap syukur buat waktu ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai webinar kami. Biarlah Engkau Allah yang terus menuntun setiap kami. Dan kami akan mulai webinar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, sebelum kita masuk pemaparan materi, saya akan bacakan sedikit profil singkat dari narasumber kita. Beliau adalah lulusan sarjana sains teologi dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan uh, studinya di McCormick Theological Seminary di Chicago dan mendapat gelar Magister Studi Teologi. Dan saat ini beliau sedang mengambil studi doktoral di Drew University School of Theology di bidang studi teologi dan filsafat agama. Beliau juga menekuni teologi konstruktif, teologi disabilitas, teologi trauma, teologi puisi, isu kesehatan mental, kajian disabilitas intelektual, teologi feminis, dan teologi estetika. Dan beliau telah menghasilkan banyak artikel yang terpublikasi baik secara nasional maupun internasional. Ya, ini dia beberapa scholarship dan awards yang telah didapatkan oleh Kak Isabella. Pada tahun 2016 beliau mendapatkan awards Arthur R. McKay Prize in Theology di McCormick Theological Seminary di Chicago, dan 2016 mendapat awards juga di Isabella Blackstone Award in New Testament McCormick Theological Seminary di Chicago. Dan pada April 2015 beliau mendapat Summer Scholarship from Chicago Covenant Presbyterian Church in Glenview di USA. Dan 2015 sampai 2016 beliau mendapat William H. Bush Scholarship dari McCormick Theological Seminary, dan pada tahun 2014 sampai 2015 beliau juga mendapatkan William H. Bush Scholarship dari McCormick Theological Seminary, dan pada tahun 2009 beliau mendapatkan juga Student Working Scholarship di Jakarta Theological Seminary atau FT Jakarta ya Bapak Ibu, dan 2019 sampai 2020 mendapatkan Barbara W. Bosch Salman Scholarship. Oke, itu dia Bapak Ibu profil singkat dari narasumber kita. Oke, baik. Sebelum kita mendengar pemaparan materi, hari ini kita ada dua sesi Bapak Ibu. Yang pertama pemaparan materi, dan yang kedua ada sesi Q&A nanti setelah materi disampaikan oleh beliau. Mungkin langsung saja kepada Kak Isabella, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Kak Weni sudah memperkenalkan saya. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak, teman-teman yang sudah hadir. Kita bisa belajar bersama tentang teologi disabilitas. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang teologi disabilitas atau paling tidak pernah mendengar istilah disabilitas. Saya bersyukur sekali kalau seandainya kita mau mendalaminya dari perspektif teologi. Apakah ada hubungannya disabilitas dengan teologi? Mungkin secara umum yang pernah kita dengar adalah di Alkitab ada orang buta disembuhkan, ada orang yang lumpuh berjalan, atau mungkin ada pemahaman bahwa orang yang mengalami disabilitas itu ada kaitannya dengan dosa. Mungkin sejauh ini itulah yang sering muncul gitu ya.
Tapi kalau seandainya kita mau memperdalam lagi, jangan-jangan ada hal-hal lain terkait teologi dan disabilitas yang bisa kita refleksikan bersama. Oleh karena itu, nanti Kak Weni juga sudah mengatakan akan ada Q&A. Nah, sebelum sampai di Q&A, kalau seandainya Ibu Bapak nih penasaran di dalam pemaparan saya, ada hal yang mau ditanyakan, mungkin tidak bisa langsung saya jawab, tapi mungkin bisa diklik di kolom chat, ditulis aja dulu, gitu, ditulis, dan kalau takutnya lupa gitu kan, sering kayak gitu. Nah, sering kali jangan-jangan setelah ditulis, dijawabnya kemudian udah terjawab, jadi nggak usah dibahas lagi. Tapi saya sangat menghargai kalau seandainya teman-teman, ibu bapak ada pertanyaan, artinya kan fokus gitu, artinya mendengarkan dengan baik. Jadi silakan. Meskipun nanti mungkin dibahasnya di bagian yang kedua. Gitu. Kalau sudah siap, saya akan share screen pengantar teologi disabilitas. Nah, ini judul yang diberikan seperti introduksi ya. Artinya kalau namanya pengantar, introduksi, kita tidak akan mungkin sanggup menjawab semua pertanyaan tentang teologi disabilitas. Saya sendiri di STT Jakarta setelah S2 mengajar satu mata kuliah namanya teologi disabilitas. Bayangkan itu setiap minggu ada lagi tugasnya. Jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi tahu semua hal tentang teologi disabilitas di dalam pertemuan ini, hati-hati dulu gitu ya. Tapi boleh bertanya terus, misalnya minta bahan bacaan boleh gitu. Kita akan belajar tentang pengantar teologi disabilitas. Tadi saya sudah diperkenalkan, tapi mungkin bagian yang saya perlu memperkenalkan lagi sedikit saja secara akademis sudah diperkenalkan gitu. Terus kenapa saya mau ngomongin soal disabilitas? Saya memang mengalami disabilitas apa? Kebanyakan orang kan kalau misalnya dia menghadapi hal tersebut, maka dia mau menulis dan meneliti hal tersebut. Nah, terus kenapa saya tertarik? Nah, saya mau bercerita bahwa mulai dari tahun 2016, 2015, 2014, 2009, saya punya persinggungan dengan komunitas-komunitas disabilitas. Kalau ada yang pernah dengar Panti Asih Pakem di Jogja, sekarang sudah tidak ada lagi ya, tapi dulu banyak sekali. Saya praktik S1-nya waktu teologi di STT, di situ tinggal selama 2 bulan. Hidup bersama mereka. Di situ muncul pertanyaan-pertanyaan teologis. Apakah orang dengan disabilitas intelektual, dia sudah dewasa, tubuhnya dewasa, tetapi cara berpikirnya tidak berkembang. Jadi metode pengajarannya apakah sama kayak sekolah minggu gitu. Jadi saya bergumul gitu. Gimana nih? Terus ketika saya di US juga saya punya kesempatan bersama dengan komunitas large yang didirikan oleh Jean Vanier. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Jean Vanier. Dia adalah seorang Prancis kalau nggak salah yang mendirikan komunitas hidup bersama orang dengan disabilitas intelektual, dan komunitas ini ada di seluruh Eropa, di seluruh Afrika, bahkan di Australia dan Jepang. Di Asia Tenggara belum ada. Nah, kok di dalam komunitas itu saya juga punya perjumpaan-perjumpaan. Nah, alasan kenapa saya tertarik dan mendalami, selain itu juga adalah saya seorang dengan disabilitas. Nah, ini yang menarik karena secara fisik, kalau misalnya ada yang pernah ketemu mungkin atau mungkin kelak bertemu, saya terlihatnya ya apa disabilitasnya, ada 2 tangan, ada kaki, saya bisa melihat, saya bisa mendengar gitu. Tapi ada yang namanya invisible disability. Dia mengalami disabilitas tapi tidak terlihat. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di jenis-jenis disabilitas. Jadi konten dari pembelajaran kita hari ini ada 5 ya, normalisme dan disabilitas. Karena kan kalau ngomongin disabilitas mau nggak mau ngomongin normal dong. Terus ada perbedaan disabilitas dan difabilitas. Istilah ini muncul pernah di Indonesia. Lalu model-model disabilitas.
kemudian jenis-jenis disabilitas, dan teologi disabilitas. Bagian pertama, normalisme dan disabilitas. Kalau seandainya teman-teman sekarang familiar dengan istilah disabilitas, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan istilah disabilitas, tetapi sebenarnya istilah itu sendiri muncul itu di abad ke-19. Disabilitas gitu ya. Orang yang hidup di sebelum abad ke-19 tidak tahu ada istilah itu. Maka tidak heran di Alkitab kita tidak ada tulisan disabilitas atau terjemahan disabilitas karena munculnya justru di abad 19 dan istilah itu terhubung dengan wacana statistika, wacana medis, terkait dengan hukum, bagaimana mengatur hukum dengan kondisi tubuh yang seperti ini, maka harus diberi nama dong. Nah, itu muncul. Dan pada saat itu untuk menggantikan istilah yang dulu disebut deviance, menyimpang, tidak normal, atau disorder. Jadi sebenarnya istilah disabilitas itu istilah modern, bukan istilah dari zaman dulu. Kalau dicari-cari di Alkitab, Yesus menyembuhkan orang disabilitas tidak ada. Menyembuhkan orang buta mungkin ada. Gitu ya. Itu juga perlu disadari. Jadi ketika misalnya saya tidak tahu di sini apakah semuanya mau menjadi pastor atau sudah menjadi pastor, hati-hati. Boleh kita mengatakan soal disabilitas, tetapi di Alkitab sendiri tidak pernah pakai istilah itu istilah abad ke-19. Dan sebenarnya istilah di bawah saya pakai font warna gold, saya mengatakan bahwa istilah disabilitas itu muncul sebagai produk dari konsep normal. Siapa yang jadi disabilitas? Mereka yang tidak normal. Dan yang menghasilkan istilah disabilitas itu adalah kelompok yang meyakini dan mengidentifikasi dirinya sebagai yang normal. Orang disabilitas sendiri tidak pernah muncul pada dirinya klaim kami disabilitas. Untuk kemudian belakangan akhirnya diklaim sebagai bagian kultural, iya. Tapi dari awal saya menceritakan secara sejarah, istilah disabilitas itu muncul dari kelompok yang menganggap dirinya normal. Ini menarik sekali karena ini juga ada sumber bacaannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran mau lebih dalam, silakan. Atau mungkin di perpustakaan, silakan. Disediakan oleh para dosen. Lalu disability studies. Nah, sebelum masuk ke dalam teologi disabilitas, sebenarnya mirip dengan feminis teologi. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah teologi feminis, mungkin dari Pak Gren ya, istilah teologi feminis sebenarnya sebelum menjadi sebuah teologi, feminis itu adalah sebuah pergerakan setelah civil rights movement, pembelaan hak-hak mereka yang tidak, perempuan terutama yang tidak mendapat hak untuk voting, yang tidak mendapatkan hak untuk punya akses terhadap sekolah, kendaraan umum. Nah, muncul gerakan civil rights movement yang memberikan efek menjadi feminist movement, yang memberikan efek menjadi disability movement. Jadi disability movement itu pertama kali muncul bukan sebagai isu teologis, tapi isu kemanusiaan yang menjadi bentuk protes atas ketidakadilan, atas ketimpangan yang terjadi. Nah, disability studies kemudian muncul di, namanya ada sebuah universitas di Illinois, satu kampusnya itu ngomongin soal disability studies. Bayangin ya, satu kampus, bukan satu fakultas. Karena disability studies itu sebuah pendekatannya interdisiplinary, bicara soal disabilitas, bisa bicara soal hukum, bisa bicara soal kesehatan medis, psikologi, antropologi. Makanya ngomongin disabilitas itu semua teman-teman apapun minatnya bisa. Bapak Ibu dosen minatnya misalnya biblika, bisa bicara disabilitas. Minatnya khotbah, hermeneutika, bisa bicara disabilitas.
karena sebenarnya sumbernya semuanya tersedia. Nah, dari definisi disabilitas yang dihasilkan oleh Disability Studies, dikatakan bahwa disabilitas itu pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Nanti saya membedakan antara model medis dan model model sosial ya. Menurut Disability Studies, disability itu konstruksi sosial dan produk dari kepercayaan negatif, nilai-nilai, asumsi, kebijakan-kebijakan, dan praktis-praktis. Gitu. Jadi yang menjadi masalah untuk disability studies itu bukan tubuh orang yang disabilitas, tetapi konstruksi masyarakat tentang disabilitas. Nah, ini saya baru bikin, saya nggak tahu deh, kayaknya mukanya agak-agak menarik. Saya berusaha gambar, tapi saya kurang bisa gambar di digital gini. Standar normal. The study of disability is committed to normalcy. Tadi di awal kita ngomongin normalcy. Insofar as it represents the standard against which any human life is measured. The closer a human being is to the normalcy, the closer he or she is to being human. Nah, di sini ada manusia ya. Manusia ini standar normal. Kalau saya tanya nih teman-teman, Bapak Ibu, kira-kira di antara 1, 2, 3, 4 ini, kira-kira yang paling manusia yang mana ya? Kalau lihat dari definisi yang di sebelahnya, yang paling manusia yang mana? Boleh di-unmute? Boleh, boleh. Kan tinggal jawab 1, 2, 3, 4. Yang 2, Kak. Yang 2 ya? Oke. Alasannya? Karena itu standar normal bagi orang-orang gitu yang berkulit putih. White supremacy. White supremacy, betul sekali. Saya sengaja memakai warna putih. Wah, pintar-pintar sekali ya di STT Ekumeni ini. Dan memang di dalam konsep manusia yang normal, yang paling normal adalah orang kulit putih, laki-laki, dan tubuhnya tidak mengalami disabilitas. Apalagi ditambah cerdas, udah itu jadi manusia yang paling manusia. Sedangkan orang yang kulitnya tidak putih atau mungkin rasnya berbeda, lalu dia perempuan, lalu dia dianggap secara IQ kurang cerdas, apalagi mengalami disabilitas secara fisik, udah kira-kira ya inilah ya yang di bawah ini. Akhirnya, dari definisi normal yang diciptakan oleh sekelompok orang yang menganggap dirinya normal, yang adalah balik-balik di sini juga, yang tidak mengalami disabilitas, mereka yang berada di bawah standar normal, kurang kemanusiaannya. Efeknya adalah hak-hak mereka tidak dianggap penting untuk dipenuhi. Efeknya adalah kalau misalnya mereka yang dianggap normal haknya tidak terpenuhi, mereka bisa marah-marah, mereka bisa protes. Tapi mereka yang lain yang dianggap kurang manusia, kalau protes dianggap lebay, dianggap tidak seharusnya, buang-buang tenaga, dan sedemikian. Apa efeknya di dalam teologi? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa manusia di sini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kalau dari efek, ini saya lagi nggak ngomongin teologi sendiri ya, tapi efek dari pandangan seperti ini terhadap teologi kita. Akhirnya manusia yang dianggap diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah yang paling mendekati definisi normal. Mungkin pernah teman-teman mendengar bahwa di zaman perbudakan, orang kulit putih beribadah, ini di Afrika ya, orang kulit putih beribadah, di bawahnya itu, di basementnya itu, orang kulit hitam yang dijadikan budak. Di atas mereka nyanyi puji Tuhan, haleluya, tapi di bawahnya orang kulit hitam diperlakukan tidak sebagai manusia. Artinya ketika kita ngomong teologi, tidak otomatis orang yang belajar teologi
itu melakukan keadilan. Tidak otomatis seorang yang belajar teologi tidak melakukan penindasan. Dan dalam hal ini ketika kita belajar teologi disabilitas, tidak otomatis orang yang belajar teologi atau yang pendeta atau pengkhotbah tidak melakukan diskriminasi atau tidak memanusiakan orang dengan disabilitas. Saya harus pindahkan sendiri biar kebaca. Konsekuensi normalisme, ableisme. Saya tidak harus baca ini semua, nanti saya bisa kirim ke kakak moderator, jadi kalau misalnya mau baca silakan, saya jelaskan saja. Ibu bapak, teman-teman pasti pernah membaca atau mungkin menulis tentang rasisme, tentang seksisme, diskriminasi berdasarkan ras, diskriminasi berdasarkan gender gitu. Tapi apakah pernah mendengar istilah ableisme? Itu diskriminasi juga. Tapi diskriminasinya berdasarkan kemampuan. Nggak pernah ya, jarang sekali, bahkan sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nih ya, istilah ableisme. Kalau seksisme, rasisme, itu udah sangat sering. Padahal apa bedanya diskriminasi ya tetap diskriminasi. Orang yang buta, didiskriminasinya dengan cara apa? Kita bikin ibadah. Tidak ada orang yang duduk di sampingnya untuk menceritakan apa yang terjadi di depan. Pengkhotbahnya sebenarnya lagi memberikan ekspresi-ekspresi yang lucu, orang buta nggak bisa lihat kan. Yang lain semua ketawa, orang buta diem. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bantuan untuk yang bisikin, oh pendetanya tadi lagi mengernyitkan dahi sambil goyang-goyang, sambil apa. Ya, itu tetap diskriminasi. Dia punya hak sama dengan manusia lainnya, tetapi dia diskriminasi karena kebutuhan dia untuk mengerti, untuk memahami khotbah pendetanya tidak diberikan. Seringkali itu dianggap bukan diskriminasi, ya salah sendiri kenapa lo buta, maaf ya kesannya kasar, tapi secara nggak langsung itu yang terjadi gitu. Salah sendiri, ya kasihan gitu kan. Padahal ya ada banyak hal yang menyebabkan seorang memiliki tubuh seperti itu dan semuanya baik di hadapan Allah. Itu jadi istilah kalau misalnya teman-teman nanti kita sudah selesai, paling tidak saya mau teman-teman mengingat istilah ableisme, diskriminasi berdasarkan kemampuan. Yang lain-lain boleh dilupain, karena saya juga bukan tipe orang yang mengingat banyak hal. Saya juga tidak berharap teman-teman, ibu, bapak, banyaklah masalah yang perlu kita ingat yang lebih penting mungkin. Tapi diskriminasi berdasarkan kemampuan ini efeknya sangat besar. Jadi apa sih yang membuat seseorang mengidentifikasi diri sebagai orang dengan disabilitas? Tadi kan di awal yang menciptakan istilah disabilitas tuh orang yang menganggap diri normal, yang menyimpang itu dianggap disabilitas. Perkembangannya di saat ini setelah abad 19, ada loh sekelompok orang yang bilang, oh, I am part of disability community, gitu kan, dengan bangga. Apa yang membuat mereka mengidentifikasi diri seperti itu? Pertama adalah pengalaman bersama atas penindasan, eksklusi, dan ketidakadilan. Mereka tidak mendapatkan hak untuk pergi ke rumah sakit, tanpa harus dibantu oleh orang lain. Mereka tidak punya hak untuk ke sekolah tanpa sekolah yang harus spesial. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan pasangan hidup karena mereka di rumah aja, keluarga malu gitu ya, bawa keluar gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang mirip ini kan dibilang common experience. Common itu kan bersama, pengalaman bersama ini yang membuat mereka mengatakan kami adalah kelompok dengan disabilitas dan kami mau hak-hak kami terpenuhi. Begitu. Mungkin teman-teman belum pernah melihat, tapi mungkin di TV ada. Saya kaget pertama kali saya studi, saya kan naik kendaraan umum kemana-mana. Di luar negeri saya nggak punya mobil dong, mahasiswa miskin. Terus naik bis, pas saya mau naik bis, saya di stop dulu, tunggu sebentar. Ternyata
rodanya itu bisa turun, melandai, terus kayak keluar bidang miring gitu dari bagian mau masuk. Bisa keluar, jadi rodanya melandai, terus bidang miring turun, yang boleh masuk duluan orang yang pakai kursi roda. Nanti setelah mereka masuk, posisinya udah pas, baru dinaikin lagi, baru ditutup lagi, baru saya boleh masuk. Dan mereka tidak ada yang nganterin. Mereka bisa sekolah, mereka bisa kemana-mana karena fasilitasnya memadai, membuat mereka tidak bergantung pada siapapun. Sama seperti saya, dia juga bisa kemana saja, dan dia itu mahasiswa teologi, MDiv. Dan itu master keduanya dia. Dia sebelumnya sudah ada master, itu master kedua dia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang disabilitas itu bodoh. Enggak. Tapi masyarakat kita yang tidak memberikan fasilitas untuk dia bisa hidup, life giving experience itu tidak diberikan kepada dia gitu. Kita sudah terlanjur membatasinya. Kayaknya perbedaan disabilitas dan difabilitas, kalau seandainya nanti ada waktu, kita akan balik lagi. Nah, ini ada datanya juga terkait dengan skripsi saya juga mempertanyakan disabilitas atau difabilitas. Nanti bisa kita balik lagi langsung ke teologi, model-model mungkin saya cepat. Jadi ada beberapa model ketika bicara soal disabilitas yang sering kali muncul adalah model medis. Model medis itu bilang begini, kalau ada orang dengan disabilitas, itu mirip sama barang yang rusak. Karena ada barang yang rusak, ya diperbaiki dong. Namanya juga barang rusak, yang masalah yang mana? Barangnya dong, bukan benda-benda di sekelilingnya dia. Nah, model ini membuat orang dengan disabilitas itu mau tidak mau, efeknya adalah didiskriminasi. Karena orang yang mengalami disabilitas akan terus-menerus diusahakan mencapai nilai normal, konsep normal. Kalau belum gini, oh masih bisa lebih normal lagi. Udah bisa jalan sedikit, masih bisa lebih jalan lagi gitu. Jadi kayak seperti benda yang ukurannya adalah fungsi atau bentuk. Misalnya hidungnya agak bengkok. Gimana caranya supaya normal? Karena normal dikaitkan dengan cantik. Jadi bikin inilah mancung, kalau bisa sekalian jadi kayak bule gitu. Nah, itu model medis. Sedangkan model ya ini tadi ya perlu diperbaiki. Sedangkan ada model lain yang disebut dengan model sosial. Model sosial bilang bahwa yang tadi sempat saya singgung, yang masalah tuh bukan tubuh orang dengan disabilitas, tetapi lingkungannya yang tidak memberikan akses sehingga mereka bisa berfungsi sebagaimana orang lain juga bisa berfungsi. Yang tadi contoh yang bisnya bisa turun, bisa orang pakai kursi roda bisa masuk, nggak harus. Di sini saya jarang lihat orang pakai kursi roda tidak didampingi. Mungkin ada yang tapi di sana saya nggak bilang di sana lebih baik juga ya, tapi paling tidak fasilitasnya sudah dipikirkan sejauh itu. Sekolah, tidak semua sekolah punya bidang miring, tidak semua sekolah memiliki elevator. Ya kan mahal dong kayak gitu. Ya masalahnya hak hidup setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, makanan katanya dijamin oleh negara. Nah, buktikan jaminan itu, jangan hanya menjamin mereka yang tidak mengalami disabilitas. Yang mengalami disabilitas tidak dijamin. Saya memberikan contoh ekstrim. Saya minta maaf kalau ini membuat sedih ya. Saya mau minta maaf, tapi ini kenyataan. Karena saya belajar disabilitas dari 2012, jadi saya banyak baca. Di zaman Nazi, mungkin Ibu, Bapak, teman-teman pernah tahu ya tentang pembantaian Holocaust. Itu yang dibantai pertama, yang dibunuh pertama, itu bukan orang Yahudi. Yang dibunuh pertama, dimasukkan gas chamber itu adalah orang-orang dengan disabilitas. Bahkan di asilum-asilum, rumah sakit jiwa, apa segala macam, itu mereka dibilang pura-pura mandi, pura-pura apa, padahal sebenarnya mereka semua dibunuh. Alasannya tahu nggak apa? Untuk membiayai kehidupan orang dengan disabilitas itu bisa menguras kas negara.
Dan ini jarang diekspos ya, yang diekspos biasanya cuma sekadar orang Yahudi dibunuh gitu ya. Nah, itu betapa tersistematisasi gitu genosida bagi orang dengan disabilitas dari zaman ke zaman atas alasan mahal gitu. Ya kenapa nggak sekalian aja manusia diciptakan tanpa disabilitas. Nah, itu kan ada rekayasa genetik. Lah, itu nanti bisa jadi pembahasan yang lain. Ya, jadi model sosial ada bedanya ya dengan model medis. Model medis ada melihat yang masalah adalah orang dengan disabilitasnya. Model sosial yang melihat masalahnya adalah lingkungan sosialnya. Ini kelemahannya. Nah, jenis-jenis disabilitas ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, kelompok yang tidak menganggap diri disabilitas. Kan semua orang punya hak dong menganggap dirinya tidak mengalami disabilitas meskipun diagnosa dari dokter mengalami disabilitas. Nah, kalau fisik kan jelas terlihat dari tubuhnya. Intelektual mungkin terlihat tapi juga tidak terlihat. Misalnya teman-teman dengan Down syndrome, wajahnya terlihat. Tapi ada juga yang learning disability, dia wajahnya biasa saja, tapi kalau diajak berkomunikasi baru ketahuan, oh dia mengalami disabilitas intelektual. Nah, saya sendiri masuk di dalam kelompok disabilitas mental. Saya secara fisik tidak terlihat mengalami disabilitas, tapi saya hidup dengan distimia, depresi kronis, saya hidup dengan gangguan kecemasan, saya hidup dengan trauma kompleks gitu. Jadi banyak. Nah, biasanya orang yang tidak memahami dirinya sendiri atau justru menstigma orang dengan disabilitas itu adalah orang-orang yang takut dengan informasi. Seandainya dia belajar lebih dalam, dia jadi tidak paranoid gitu ya. Biasanya kan kalau ada orang disabilitas tuh kayak aduh nggak usah deket-deket deh, nanti salah gini-gini. Padahal sebenarnya kalau belajar ya semua orang sama aja gitu. Ada kelemahan, ada kekurangan. Siapa coba yang manusia yang tidak pernah membuat orang kesal? Nggak ada. Bahkan orang tua sendiri pun sering membuat anaknya kesal, anak membuat orang tua kesal sama. Jadi sebenarnya informasi seperti yang kita lakukan sekarang sangat penting. Beragam kondisi, beragam akomodasi. Nah, ketika dari tadi kita bicara soal disabilitas, kadang akomodasi untuk disabilitas yang satu bisa nih nggak sesuai dengan akomodasi bagi disabilitas yang lain. Jadi mempelajari kebutuhan setiap disabilitas itu sangat penting. Ketika kita bicara soal disabilitas, kita harus tanya dulu disabilitasnya apa, kebutuhannya apa, karena seringkali karena kita menganggap disabilitas itu hanya satu, malah tidak membantu. Kita harus lebih dalam. Definisi teologi disabilitas. Bagi teologi disabilitas, ini yang saya kutip dari John Swinton, nanti juga bisa diminta ke Kak Gren, kalau mau saya ada tulisannya John Swinton. Allah yang kita sembah adalah Allah dengan disabilitas. Allah dengan disabilitas. Maka tidak ada batasan melihat orang dengan disabilitas di dalam gambar Allah, dan seharusnya tidak ada hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi di dalam kehidupan bergereja dan di dalam pemahaman teologis gereja. Ini dibedakan ya. Berpartisipasi di dalam kehidupan gereja bisa saja dia jadi liturgos, baca Alkitab, jadi nyanyi, jadi WL, segala macam. Tapi pemahaman teologis gereja seringkali di-exclude. Tetap pemahaman teologis gerejanya itu harus orang normal dong. Jangan sampai Tuhan ternodai dengan mereka terlibat di dalam pemahaman teologis gereja. Itu saya satir ya, minta maaf. Jadi sebenarnya setiap orang dengan kondisi apapun itu bisa terlibat di dalam pemahaman teologis gereja. Contohnya apa? Memahami tentang Tuhan. Selama ini Tuhan yang dipahami adalah dibentuk dari pemahaman orang-orang yang
tidak mengalami disabilitas, maka Tuhan itu adalah yang super normal, super ganteng, super putih, ya kan? Tadi kan white supremacy ya. Ya, karena yang membentuk konsep tentang Tuhan ya mereka. Nah, gimana caranya supaya membentuk konsep tentang Tuhan itu juga termasuk orang dengan disabilitas? Kita dari tadi ngomongin disabilitas. Disabilitas itu siapa sih? Betul bahwa disabilitas itu merujuk pada sekelompok orang yang mengalami disabilitas. Di sisi yang lain, ini menurut Deborah Kramer, bisa dicari bukunya Deborah Kramer, kayak Kramer buat itu ya, buat kopi, Kramer tulisannya. Di sisi yang lain, setiap orang itu punya disabling conditions. Saya sekarang ada kaki bisa berjalan. Saya tidak tahu besok saya kecelakaan, saya jadi pakai kursi roda. Kalau saya menua, saya tidak tahu yang tadinya fungsi jantung saya biasa saja jadi harus pakai ring. Kalau saya semakin banyak baca atau semakin banyak nonton Netflix, saya tidak tahu saya yang tadinya nggak butuh kacamata jadi butuh kacamata. Apa bedanya kacamata dan kursi roda? Orang membutuhkan kursi roda untuk berpindah dari satu tempat ke yang lain. Kacamata dibutuhkan untuk melihat yang tadinya sulit untuk melihat. Kan fungsinya sama, cuman masyarakat kita membedakan kursi roda itu disabilitas, kacamata bukan disabilitas gitu. Jadi ada gray area, di satu sisi disabilitas merujuk sekelompok orang, di sisi yang lain ketika bicara disabilitas tuh mau nggak mau bicara diri saya sendiri. Karena saya diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi limit, saya bukan manusia yang tidak mungkin sakit, saya bukan manusia yang tidak mungkin celaka, saya bukan manusia yang tidak mungkin meninggal. Nah, jadi ketika kita bicara soal teologi disabilitas, bukan hanya sekelompok orang, tetapi juga saya bagian di dalamnya. Berteologi disabilitas, gimana caranya? Mirip dengan pendekatan teologi feminis, yang paling pertama diangkat adalah pengalaman orang dengan disabilitas yang selama ini dilupakan. Karena ketika bicara soal Alkitab, doktrin tradisi ibadah, ini sudah ada default-nya yang dianggap default, padahal sebenarnya juga bentukan dari pengalaman orang yang tidak mengalami disabilitas dan laki-laki. Maka berangkatnya dari sini, karena Alkitab, doktrin dan tradisi ibadah, mau tidak mau, itu diisi oleh pengalaman-pengalaman kultural tertentu yang menghasilkan sesuatu yang nggak netral juga. Misalnya Deborah dan Barak ya ceritanya ya. Deborah dan Barak, kalau saya salah mohon dikoreksi karena saya bukan ahli biblika. Saya tahu anak STT Ekumene lebih hebat. Nah, jadi Deborah dan Barak, kalau misalnya lihat dari kisahnya, pasti yang kelihatan sebenarnya lebih banyak berperan itu adalah Deborah. Tapi kenapa dari cerita-cerita itu yang lebih banyak diceritakan adalah Barak? Karena yang menulis adalah perspektif laki-laki. Meskipun yang jadi hero-nya itu adalah Deborah, dia tuh kayak jadi ya faktor pendukung gitu. Nah, jadi sebenarnya saya nggak bilang Alkitab salah, tapi kalau kita lebih cermat memahami Alkitab, termasuk siapa yang menulis, apa background-nya, kita justru menemukan hikmat-hikmat tersembunyi, kekayaan-kekayaan pesan ilahi yang selama ini belum diperdengarkan. Nah, dari mulai pengalaman, kita membaca Alkitab, doktrin tradisi ibadah, kita mulai berteologi disabilitas. Dan berteologi disabilitas, saya selalu mengingatkan, tidak cukup hanya dengan ngomong. Kamu bilang kamu berteologi disabilitas, tetapi kalau ada orang disabilitas kamu tidak berteman, tapi kalau ada orang dengan disabilitas kamu cenderung menghindari, secara spiritual, kamu sebenarnya bukan seorang teolog disabilitas, kamu cuma ngomongin disabilitas, tapi spiritualitas kamu tidak menunjukkan kamu adalah seorang teolog yang dengan tulus mempraktikkan teologi disabilitas. Ini tadi yang Deborah Kramer saya sudah sebutkan.
Kita akan menua juga sudah aspek dalam teologi disabilitas, mengkritisi doktrin, membaca Alkitab yang non-ableist. Tadi saya udah menyebutkan istilah ableist ya, diskriminatif terhadap ability, berarti kita cara bacanya jangan ableist lagi, dan mengevaluasi ibadah. Karena bentuk teologi yang paling nyata adalah di dalam ibadah. Tuhan seperti apa yang kamu sembah? Nampak di ibadah. Relasi dengan Tuhan seperti apa yang ada dalam hidupmu? Nampak dari ibadah. Relasi kamu dengan sesamamu itu seperti apa? Nampak di dalam ibadah. Maka ngomongin teologi disabilitas, meskipun ini genrenya mirip ke sistematika, bukan praktika, tetapi di sisi yang lain, teologi disabilitas itu selain mengkritisi doktrin, membaca Alkitab, munculnya konkretnya itu dalam bentuk ibadah. Ini bisa jadi bahan diskusi. Nanti ini bisa masuk di Q&A ketika dilihat gambar ini. Saya tidak mau kasih komentar apa-apa. Apa yang muncul di pikiran saudara? 3 ini ya. Ada mungkin cara menggambarkannya berbeda-beda. Ini disalib dan tangannya buntung, memakai mahkota duri, rambutnya panjang, tapi mukanya Down syndrome. Ini seperti perempuan memakai rok, pakai kursi roda, dan dia menari, meskipun dia pakai kursi roda. Nanti mungkin di bagian Q&A, selain pertanyaan pribadi, saya juga ingin bertanya, apa yang muncul di pikiran Ibu Bapak, teman-teman, dari ketiga gambar ini. Nah, ini Kristus yang disable, kita diciptakan menurut gambar Allah, ini sudah. Nah, dan juga saya punya pertanyaan panduan, tapi kalau seandainya ada pertanyaan yang sudah disiapkan, silakan. Nanti kalau tidak ada, baru kita kembali di sini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kita sudah menyimpan banyak pertanyaan. Kita buat 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama raise hand ya, mungkin ya 3 orang boleh. Oke, baik. Sudah ada yang raise hand. Langsung saja ke Pak Handoyo ya. Yang pertama Pak Handoyo. Boleh unmute Pak. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Bu Isabella tadi mengatakan bahwa kita ini memiliki Allah yang disabilitas. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, Bu, dengan maksud Ibu ini? Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus dan saya mengakui saya belum menjelaskan lebih dalam. Saya punya bukunya, bisa sebentar saya ambil bukunya nggak? Keberatan nggak kalau saya ambil bukunya? Biar saya unjukin, siapa tahu mau mendalam. Monggo Bu. Monggo. Boleh, terima kasih. Ini bukunya sudah ada. Dan saya pakai buku ini terus-terus karena ini salah satu buku pionir tentang teologi of disabilitas, nama The Disabled God. Sayangnya tidak ada PDF, ditulis oleh Nancy Eslan. Jadi dasar dari kenapa ada Disabled God. Di dalam, saya boleh tahu Bapak dosen teologi atau bagaimana biar saya tepat sasaran ngomongnya? Saya orang biasa, Bu. Oh, oke. Bapak mau belajar. Oke. Jadi di dalam teologi ada pendekatan apopatik dan pendekatan katapatik. Di pendekatan katapatik, kita bisa mengetahui tentang Tuhan dari apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita, revelation ya. Kita hanya bisa mengetahui Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Oke. Di pendekatan apopatik, Tuhan tidak bisa kita ketahui, Tuhan selalu sang misteri. Karena manusia
punya keterbatasan akal budi. Ada seorang mistikus yang bernama Meister Eckhart mengatakan, ketika seseorang mengatakan, aku tahu itu Tuhan, yang dia tahu Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi berhala. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu Tuhan. Ketika manusia dengan keterbatasan akal budinya dengan pasti mengatakan, aku tahu Tuhan, itu bukan Tuhan. Harus selalu ada kerendahan hati mengakui, saya bisa mengetahui Tuhan, sejauh yang Tuhan ungkapkan kepada saya, yang Tuhan reveal kepada saya lewat ibadah, lewat pengalaman personal ketika berdoa, segala macam. Tapi di sisi yang lain harus selalu ada kerendahan hati bahwa seberusahanya saya untuk mengenal Tuhan, selalu ada keterbatasan di dalam akal budi saya. Nah, di dalam sejarah kekristenan, selalu ada yang namanya metafora. Bahkan di dalam Alkitab pun, ketika kita menyebut Tuhan, selalu ada metafora. Tuhan disebut hadir di semak belukar ketika bertemu dengan Musa. Tuhan ya, Tuhan itu seperti api di semak belukar. Tuhan itu seperti gembala. Tuhan itu seperti gunung batu. Tuhan itu kalau di tradisi Yahudi seperti Bapa. Nah, apakah Tuhan itu Bapa? Literally, secara literal Bapa? Apakah Tuhan secara literal api? Ketika saya masak, saya sedang memasak dengan api yang adalah Tuhan. Apakah Tuhan itu gunung batu? Ketika kita melihat gunung batu, oh itu Tuhan. Bukan begitu kan? Tapi itu adalah cara manusia mengenal Tuhan dari apa yang dia ungkapkan melalui metafora. Makanya metafora tidak pernah itu yang sebenar-benarnya. Nah, yang dia bilang di dalam buku ini adalah ketika kita membuat metafora tentang Allah yang tidak salah, kita selalu menghindari metafora yang terkait dengan disabilitas. Seolah-olah metafora Allah sebagai gembala bisa diterima, Allah sebagai induk ayam yang melindungi anak-anaknya, Allah yang rahimi gitu bisa diterima, Allah yang menjadi engkau penjunanku tanah liat itu bisa diterima. Pokoknya semuanya itu kan aspek yang able gitu kan ya, able. Sedangkan kemanusiaan kita itu tidak semuanya able. Bagian dari kemanusiaan kita juga ada yang disable. Kalau kita percaya Allah berinkarnasi menjadi daging, kan bahasa aslinya sarx kan, bukan manusia kan, Allah berinkarnasi. Mungkin teman-teman yang belajar teologi pernah baca bahasa aslinya, Allah inkarnasinya itu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Artinya di dalam kedagingan kita itu, di dalam ketidaksempurnaan, daging kan bisa melapuk, bisa busuk, bisa mati gitu ya. Nah, di situ pun Allah merengkuh karena cinta kasihnya. Kenapa kita bisa bikin metafora Allah sebagai gembala, tapi tidak bisa membuat metafora Allah sebagai yang disabilitas juga? Gitu. Jadi, saya nggak bilang bahwa Allah itu sepenuh-penuhnya adalah Allah disabilitas. Nggak. Tapi menyatakan bahwa metafora yang selama ini kita pilih itu sebenarnya metafora yang ableist, menjauhi, menghindari bentuk kemanusiaan yang dianggap tidak normal. Padahal kita menggunakan metafora Allah itu ada banyak sekali gitu. Ini menurut buku mana tadi ya? Ya itu tadi yang saya unjukin, tapi nggak ada PDF-nya, jadi nggak bisa dibaca. Tapi kalau berkenan, kalau penasaran, kita bisa bikin pertemuan Zoom khusus membahas buku itu kalau mau gitu. Dan saya tidak memaksakan Bapak untuk setuju juga ya, karena perjalanan iman setiap orang berbeda dan saya menghargainya. Terima kasih Bu atas penjelasannya, meskipun saya masih bingung, tapi saya akan coba mencari jawabannya dari buku-buku. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Mungkin penanya selanjutnya ya. Frances.
Oke, Langsung aja. suara saya jelas ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Isabella untuk penjelasannya yang sangat-sangat enlightening, yang mencerahkan. Saya mau bertanya seperti ini Kak. Kita sebagai manusia-manusia yang rapuh, kita sebagai manusia-manusia yang bisa dikatakan melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan. Apakah itu bisa dikategorikan dalam model spiritualitas baru dalam pemikiran saya, itu model apa ya, disable spirituality gitu. Dan dengan demikian jadinya kita sudah tidak memiliki ruang gitu untuk menjadi seorang ableist gitu, karena sejatinya kita pun adalah orang-orang yang ableist ternyata gitu. Ya, jadi menurut Kak Isabella seperti apa? Tadi kamu menghubungkannya dengan dosa ya, tadi di awal ya. Iya Kak. Apa definisi dosa dan apa hubungannya dengan disabilitas kalau begitu? Karena saya ngelihatnya kan kita apa ya, sering apa sih mas namanya, melakukan kesalahan gitu kan. Makanya itu saya melihat ketika kita sering melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, itu merupakan sebuah disability spiritualitas menurut saya. Oke. Dan jika Kak Isabel setuju, dengan demikian itu menjadi apa ya, menambahkan sebuah model-model disabilitas yang baru. Seperti itu Kak. Oke. Pertanyaan jadi saya mau tanya balik. Kira-kira apa dampaknya bagi orang dengan disabilitas ketika kamu menciptakan kategori disabilitas spiritual? Dampaknya adalah stigma itu akan terus-menerus melekat di mereka. Segala sesuatu yang buruk, disabilitas. Orang yang kelakuannya buruk, disabilitas. Orang yang tidak bisa mengampuni, disabilitas. Nah, orang yang dengan jadi kayak konotasi yang buruk-buruk itu semuanya diberikan label disabilitas. Kalau seandainya tujuan kamu adalah menerima kerapuhan, ya kenapa nggak dibilang bahwa kerapuhan adalah bagian dari perjalanan spiritualitas manusia. Contohnya, saya membaca beberapa mistikus Kristen. Dia ada Henry Nouwen, ada Jean Vanier, ada beberapa gitu. Dia bilang begini, saya punya perasaan merindukan pulang, tapi pulang bukan tempat ya. Perasaan kayak kerapuhan, kayak aku kok ngerasa kayak selalu ada yang kosong. Gitu. Terus menerus saya kerja di Harvard sebagai dosen, tetap ada yang kosong. Saya tinggal bersama dengan komunitas orang disabilitas, merasa ada yang kosong. Saya tinggal di biara, merasa ada yang kosong. Ini kamu kan lagi ngomongin soal spiritualitas ya. Terus sampai dia menulis bahwa perasaan ingin pulang itu nggak bisa didapatkan di mana-mana. Apakah itu disabilitas? Bukan. Kerapuhan? Iya. Dan dia bilang sampai akhir, saya setelah bergumul bertahun-tahun bersama Tuhan di dalam kesepian saya, di dalam pencarian saya menerima bahwa sampai saya mati pun saya tidak akan pernah terpuaskan menemukan pulangnya saya gitu. Jadi bukan disabilitas gitu, tapi perjalanan spiritual yang beragam. Gitu. Jadi intinya adalah hati-hati kalau misalnya sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang kurang bagus, semuanya diberikan label disabilitas. Akhirnya stigma terhadap disabilitas itu akan terus ada. Mereka ya, disabilitas itu ada yang bilang gini, disabilitas itu adalah kelakuan yang buruk. Ya intinya tetap aja kan orang yang benar-benar mengalami disabilitas ya buruk gitu. Jadi ya intinya hati-hati menggunakan itu. Tapi pertanyaannya sangat bagus menghubungkannya dengan spiritualitas. Terima kasih, friends. Iya, sama-sama. Oke. Satu lagi tadi ada Natalia ya. Raise hand. Baik Kak, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sama seperti Pak siapa yang tadi? Pak Handoyo. Iya, Pak Handoyo. Mengenai teologi disabilitas itu yang mengatakan Allah
disabilitas. Padahal kan yang kita ketahui Allah itu Maha Kuasa yang sempurna, tetapi ketika dihadapkan dengan pembelajaran disabilitas ini, kita memiliki pemahaman baru tentang Allah disabilitas itu. Ya. Itu sih, Kak. Terima kasih malah menanyakan lagi. Tadi saya ada yang poin yang saya mestinya mengatakan salah satu alasan kita saya nggak bilang bahwa Allah tidak maha kuasa. Saya tidak bilang bahwa Allah tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi di dalam kemampuannya, dia juga mampu untuk merengkuh disabilitas. Contohnya, ketika dia dipaku, dia disalib, dia menunjukkan tubuh kebangkitannya untuk memperkenalkan kepada murid apa yang dia tunjukkan. Lubang paku kan, lambungnya kan, bukan berarti dia tidak mampu, iya seperti Pak Harwin katakan, bukan berarti dia tidak mampu menghilangkan lubang-lubang itu, dia kan Tuhan, dia maha kuasa. Justru karena di dalam kemampuannya, dia mau menunjukkan dia tidak menolak disabilitas. Disabilitas itu bukan dosa. Tubuh kemuliaannya dia sebagai Tuhan yang bangkit, mana ada manusia yang bangkit, mungkin magic kali ya, maksudnya magician gitu ya. Tapi kan dia yang kita percaya sebagai Tuhan itu menunjukkan ini loh, ini aku, sebagai penanda dirinya. Untuk kasih tahu ke murid, ini aku. Dengan menunjukkan luka-lukanya, lambungnya, tusuklah, kan siapa ya? Aku tidak percaya itu engkau kalau aku tidak menusuk lambungmu gitu kan. Justru di dalam kemahakuasaannya, dia tidak menolak disabilitas. Artinya, kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang disabilitas, saya tidak menegasi bahwa Allah juga maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, dia mau menunjukkan ke manusia, manusia, gua aja yang Tuhan, sorry ya pakai bahasa yang enggak formal, ini biar itu. Gua aja yang Tuhan nih, nggak nolak disabilitas, kenapa kalian menolak disabilitas, merendahkan orang dengan disabilitas? Saya, pengalaman tubuh saya ini bisa dipanggil oleh siapa saja, kenapa kalian membatasi orang memanggil saya Allah yang disabilitas juga? Nah, di sini di salah satu buku ini dicontohkan bahwa peristiwa, saya tidak tahu teman-teman di sini sebutnya ekaristi, perjamuan kudus atau apa, di gereja-gereja tertentu itu dipecah-pecahkan loh. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada yang dibagikan gitu ya. Tapi momen dipecah-pecahkan itu adalah momen tubuh yang terpecah, bukan tubuh yang utuh. Nah, peristiwa terpecah-pecahkan itu kan menjadi lambang bahwa ada manusia lain yang juga tubuhnya terpecah-pecah. Bukan hanya karena mungkin, mohon maaf sekali lagi, karena saya ngomong tentang disabilitas dan terkait trauma, terkait banyak hal. Bayangkan seorang perempuan yang diperkosa. Bagaimana hatinya, tubuhnya, perasaannya, identitas dirinya terpecah-pecah. Dan ketika dia hadir di situ, dia melihat tubuh yang terpecah-pecah itu, dia terkoneksi dengan Tuhan secara mendalam. Oh, Tuhanku tidak menolak aku. Tuhanku ikut merasakan apa yang kurasakan, keterpecahan itu ada. Tapi di sisi yang lain, saya juga nggak bilang bahwa Tuhan nggak mampu berbuat apa-apa. Jadi kekayaan iman Kristen itu bisa digali dari banyak hal. Bukan hanya soal tradisi yang diturunkan dari dulu, itu betul juga, tapi di sisi yang lain kita juga bisa lihat dengan konteks trauma, dengan konteks disabilitas, dengan konteks kesetaraan gender. Oh, ternyata gue bangga nih jadi orang Kristen, banyak hal yang bisa gue lakukan untuk bumi jadi lebih baik gitu. Mohon maaf nih kalau saya bahasanya jadi apa, tidak formal, tapi itulah saya semakin percaya saya memilih agama Kristen karena agama yang saya percaya itu memberikan dampak yang baik dan memikirkan banyak hal, bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi keselamatan orang-orang di sekeliling saya yang hatinya terluka, patah, yang rasa sendirian, yang rasa
dipinggirkan, dia ngerasa dia dicintai juga gitu. Berarti bisa saya simpulkan dalam hal sederhananya, ala disabilitas itu merupakan pemahaman atau sebutan seperti analogi bahwa Allah berperan dalam setiap kondisi ciptaannya ya Kak. Jadi seperti rupa-rupa api maupun dalam konteks Bapa, tapi sebenarnya itu punya maksudnya tersendiri Allah bekerja di dalam analogi atau sebutannya itu ya Kak, sama seperti ala disabilitas ya. Betul, tapi lebih tepatnya kalau dalam istilah teologi bukan analogi, metafora. Oh ya, metafora. Ya, itu tulisannya Sally McFadden. Karena kalau analogi itu beda apa sih? Beda penekanan. Tapi kalau dalam teologi metafora itu jelas khas teologi. Tapi aku senang sekali dengan Natalia mau mendalami ini. Terima kasih ya. Semoga semangat. Terima kasih kembali Kak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik. Mungkin kita ke chatbox dulu ya Kak ya, pertanyaan yang ada di chatbox. Ada dari Home Tobing. Terima kasih Kak Isabella terangannya. Dari teologi disabilitas, manusia yang menyakiti dipandang sebagai apa dan disikapi seperti apa? Terima kasih. Langsung saja. Manusia yang menyakiti itu maksudnya seperti boleh dikasih contoh cerita nggak? Karena takutnya saya memberi judge gitu, padahal saya nggak tahu cerita lengkapnya. Bisa saja dia menyakiti karena dia membela diri gitu. Mungkin kepada saudara Home Tobing bisa langsung ini ya, unmute kali ya. Mungkin saya mengira-ngira ya, saya yang memberi contoh kasus gitu. Seorang perempuan tinggal di rumah, dia mengalami abuse oleh suaminya gitu. Dia berusaha untuk menahan, akhirnya suatu saat dia tidak tahan lagi, dia jadi menyakiti suaminya untuk membela diri. Itu dipandang seperti apa? Kalau dari teologi feminis mengatakan itu adalah saatnya dia untuk speak up, untuk membongkar kebusukan yang selama ini dilakukan oleh suaminya. Jadi menyakiti dalam hal ini adalah diperlukan, kalau seandainya tidak, mungkin dia akan mati, disiksa terus, mungkin. Tapi dari pihak yang lain, suaminya yang menjadi pelaku terus-menerus, dipandang seperti apa? Ya penjahat, perlu dilaporkan gitu. Kalau dipandang dari teologi disabilitas, mungkin lebih ke kalau misalnya suaminya punya kondisi kejiwaan yang membuat dia kalau marah meledak-ledak, melempar barang gitu ya. Mungkin saja itu terjadi. Tapi yang perlu dilakukan adalah bukan pertama-tama judge dia sebagai orang buruk. Perlu dibawa ke psikiater, ditanya kenapa seperti ini, treatment. Karena orang dengan kondisi mental tertentu seringkali tidak bisa mengontrol, namanya juga sakit kan ya. Kecuali dia tidak sakit dan dia cuman memang memiliki kepuasan menyakiti orang lain, itu beda lagi gitu. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban satu, tergantung ceritanya seperti apa. Gitu, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Home Tobing. Dan satu lagi, orang disabilitas sama dengan orang yang tidak mengalami disabilitas, tidak lebih suci, tidak lebih berdosa. Seringkali ada orang bilang, oh orang dengan disabilitas, oh berarti nggak bisa buat dosa dong. Oh salah, semua manusia berdosa, mau dia punya disabilitas atau tidak, tapi tidak membuat dia jadi lebih berdosa dibandingkan manusia yang lainnya. Begitu juga dengan kesucian. Oh, orang dengan disabilitas kan dia nggak punya pikiran macam-macam, berarti nggak berdosa dong. Oh, jangan salah. Mereka juga adalah manusia biasa yang tidak lebih suci dibandingkan manusia yang lain. Jadi tidak perlu special treatment untuk orang dengan disabilitas. Sama aja kalau kamu berbuat baik ke temanmu, ya lakukan aja itu. Kalau misalnya kamu lagi kesel, lagi marah, ya marah aja ke orang dengan disabilitas. Dan tidak menutup kemungkinan orang dengan disabilitas juga jadi pelaku kejahatan. Jadi sama aja gitu, siapapun itu bisa melakukan kejahatan, termasuk orang dengan disabilitas. Tapi bedanya adalah ada sesuatu yang memang sengaja, karena memang dia jahat, ya sama juga dengan semua manusia, ada yang sesuatu yang tidak bisa dia kontrol,
karena sakitnya dia, dan itu perlu untuk berobat supaya dia sendiri sebenarnya tidak mau menyakiti, tapi karena sakitnya dia jadinya menyakiti gitu. Oke, ada Herbert. Langsung aja, Herbert. Ya, baik. Suara saya terdengar dengan jelas. Iya. Ya, sebenarnya saya bukan bertanya sih, lebih kepada menanya tanggapan Kak Isabella tentang tradisi nih, tentang tradisi di mana orang-orang berkata bahwasannya ada kasus-kasus di mana orang mengidap disabilitas ini diakibatkan oleh dosa keturunan. Gimana tuh, Kak, untuk menanggapinya? Ini bukan hal yang baru. Jadi di abad keberapa ya, saya suka lupa abad-abad. Premodern lah dibilang. Di Eropa, anak yang terlahir dengan disabilitas itu harus segera dibuang di aliran sungai malam-malam. Hidup-hidup. Itu sudah jadi tradisi. Kenapa? Kalau dia tidak dibuang di aliran dan malam-malam, dia akan membuat celaka bukan hanya di keluarga intinya, tetapi satu kampung akan mendapat kutukan. Ini terjadi real gitu. Nah, ini juga kata Friends di Afrika juga. Nah, jadi ini bukan hal yang baru. Itu mereka bukan dosa ya, bukan pakai konsep dosa, itu pakai konsep kepercayaan orang Eropa zaman dulu. Di Afrika juga mungkin bukan pakai konsep kekristenan. Kenapa itu muncul? Karena dari sejak semulanya tuh kapan ya? Dewa-dewa yang digambarkan adalah dewa-dewa yang bentuknya sempurna, yang maha ini, maha itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan gambaran dewa, itu dianggap gambaran iblis. Jadi mereka cara berpikirnya tuh hitam putih. Kalau nggak begini, ya udah pasti begitu. Nah, itu asal mulanya. Kalau nggak sesuai gambaran yang indah, udah pasti berasal dari setan. Nah, dan yang paling sering jadi korban adalah ibu. Ibu, bukunya namanya Richard Kearney. Dia bilang, kalau misalnya melahirkan anak dengan disabilitas, ibu di masa itu dituduh melakukan hubungan seksual dengan roh jahat, iblis. Sehingga menghasilkan anak yang mengalami disabilitas. Nah, kenapa saya tidak langsung jawab pertanyaan siapa tadi, saya gampang lupa. Pertanyaan Herbert ya. Ya, kenapa saya tidak langsung menjawab pertanyaan Herbert? Karena saya mau menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, variabelnya banyak dan tidak hanya terjadi di kekristenan. Kalau saya sendiri ditanya itu dosa atau tidak, tentu tidak. Orang disabilitas lahir dengan disabilitas bukan karena dosa. Kenapa? Karena semua manusia berdosa, mau ada disabilitasnya, tidak ada disabilitasnya, semua manusia berdosa. Sama seperti hidup kudus. Mau orang dengan disabilitas, tanpa disabilitas bisa hidup kudus. Kalau dalam teologi mistik, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa semakin menyatu dengan Allah. Siapa yang bisa menyatu dengan Allah, mau orang disabilitas, tanpa disabilitas, bisa semakin menyatu, istilahnya menyerupai keilahian Allah, bukan berarti menjadi Allah ya. Gitu. Jadi, apakah disebabkan oleh dosa? Ya, kita semua berdosa. Bedanya adalah terlahir disabilitas dan tidak. Makanya stigma orang disabilitas karena dosa harus dipatahkan, karena tidak hanya menjadi korbannya adalah mereka yang mengalami, tapi juga keluarga jadi mengisolasi diri, mereka jadi ngerasa nggak nyaman bersosialisasi, bisa mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang secukupnya karena malu atau karena tidak disediakan. Karena anggapan dosa itu, aduh jangan dekat-dekat orang berdosa deh, mirip ya sama orang-orang di zaman Eropa kuno.
bayi itu jangan ada di kampung, dia harus di sungai yang mengalir supaya jauh-jauh dari kampung. Kalau enggak nanti kampungnya tercemar, mirip gitu kan. Akhirnya kita secara nggak langsung, ada orang disabilitas berdosa, jangan deket-deket kita deh, nanti kita tercemar gitu. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Oke. Kita ke chatbox dulu, Kak. Ada pertanyaan dari Joses. Bagaimana ukuran penerimaan kepada teman-teman disabilitas sebagai bentuk normalisasi cara pandang kita terhadap mereka yang selama ini telah terbangun dalam kurung salah menurut saya? Apakah ada batasan terhadap hal tersebut karena adanya disabilitas yang bukan fisik saja namun juga pikiran? Terima kasih. Ukuran penerimaan kepada teman-teman disabilitas. Yang mampu menjawab ini adalah orang-orang dengan disabilitas yang selama ini tersakiti. Saya nggak bisa menjawab. Misalnya Yoses punya teman dengan disabilitas. Kamu bisa mulai dengan pertanyaan, apakah ada tindakanku yang selama ini menyakitimu, dari ejekanku yang nggak sengaja, atau aku kurang memberikan perhatian terhadap apa yang kamu butuhkan. Jadi ukurannya bukan di kita, ukurannya di mereka yang merasa diterima atau tidak. Karena kadang kita sudah merasa memberikan yang terbaik, tapi bukan itu yang tepat. Maka pertanyaannya yang baik adalah, apakah kamu sudah cukup berani menanyakan apa yang kamu butuhkan dari saya untuk mensupport kamu sebagai teman, sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh secara spiritual, bertumbuh sebagai manusia yang baik. Jadi kita nanya ke mereka, ukurannya di mereka, bukan di kita. Gitu. Lebih ke ini sih Kak, lebih ke kalau untuk umum kan, karena kalau untuk pribadi ya pribadi lepas pribadi aja gitu kan, karena temen gitu kan, jadi lebih enak. Tapi kalau untuk umum kan kita nggak bisa membuat satu ukuran atau yang emang gimana nih dia terima atau enggak gitu kan, atau mungkin masa iya kita setiap orang kita tanya satu-satu kalau kita temui kayak gitu kan, itu jadi hal yang agak mungkin sulit kayak gitu kan. Bagaimana kalau umum gitu sih Kak. Saya boleh share screen lagi ya kalau gitu ya, karena sebenarnya ada di screen saya. Ini kan ya, setiap kondisi memiliki kebutuhan akomodasi yang berbeda. Kalau misalnya pendidik, orang bekerja dalam layanan publik gitu kan, ngomonginnya kan secara general ya. Terus contohnya seorang yang menggunakan kursi roda, ini contoh ya, sudah seharusnya dapat mengakses institusi pendidikan, kesehatan, bahkan tempat hiburan publik. Nah, kalau pertanyaan kamu sejauh mana mereka bisa diterima, bisa ukurannya ini, ukuran penerimaannya. Sudahkah mereka mengakses institusi pendidikan, kesehatan, bisa ke rumah sakit sendiri, tanpa ada spesial ambulans untuk orang yang berkursi roda, tapi mereka bisa sendiri. Hiburan publik juga penting. Ini seringkali dilupakan, hiburan publik itu adalah bagian dari kemanusiaan kita, tapi seringkali taman-taman di komplek atau tempat-tempat hiburan lainnya itu nggak peka dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, setiap bangunan dan bahkan layanan transportasi sudah seharusnya aksesibel untuk setiap pengguna kursi roda. Ini baru satu contoh ya, kursi roda. Makanya ini jadi contoh. Kalau saya harus menjelaskan satu persatu, mungkin kurang tepat karena ada orang yang lebih spesialis mendalami hal ini. Saya bisa merujuk orang yang mendalami hal ini dan bisa diundang juga gitu kalau teman-teman mau secara serius mendalaminya. Ini cuma contoh aja. Semoga menjawab ya kalau misalnya secara umum seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari, ya tidak mau disebutkan namanya. Bagaimana teologi disabilitas memandang konsep kesempurnaan dan hidup tidak bercacat celah dalam Alkitab? Itu pertanyaannya. Bagaimana teologi dalam Alkitab yang mana ya, kalau boleh tahu ayatnya di mana, kan di Alkitab ada banyak. Kalau misalnya ayat tidak bercacat, tidak bercela itu sebenarnya cukup banyak sih Kak. Di Matius 5 ayat 48. Ini 5 ayat 8,
kan saya baca di Alkitab Sabda ya, ada banyak versi, tapi ada sedikit perbedaan. Yang lain kan cuman penekanannya haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tapi yang bahasa Indonesia sehari-hari, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Terus yang TSI, hendaklah kamu mengasihi semua orang, dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oleh karena itu, ini yang MILT. Hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai terjemahan baru, tidak ada keterangan soal bagaimana mengasihi gitu. Pokoknya sempurna aja gitu. Tapi yang menarik adalah hendaklah kamu mengasihi semua orang, dengan demikian kamu akan menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena hanya Bapa di sorga yang mampu mengasihi semua orang dengan sempurna. Itu, apakah itu menjawab? Justru kesempurnaan itu ukurannya bukan soal tubuh yang sempurna, tapi mengasihi dengan sempurna. Kalau ayatnya sebenarnya ada juga di 1 Tesalonika 3:13. Tapi memang ini ya Kak ya, maksudnya cukup Gimana? seperti yang Kak katakan tadi bahwa Allah yang mampu mengasihi kita dengan sempurna gitu. Jadi kesempurnaannya bukan kayak bentuk tubuh yang sempurna, bukan soal apa sih wajahnya yang cantik sempurna, bukan soal itu, tapi mengasihi dengan sempurna seperti Allah mengasihi dengan sempurna. Sebenarnya istilah sempurna ini ada di kitab Kejadian, dipertentangkan ya. Kan di kitab Kejadian ada 2 versi penciptaan, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Mungkin teman-teman yang belajar teologi tahu bedanya ya. Kenapa kisah penciptaan nggak cuma 1 di kitab Kejadian 1 aja atau 2 aja. Karena penekanannya adalah ketika Allah menciptakan segala sesuatu, kata yang dikatakan oleh Allah apa? Ia melihat segala sesuatu sebagai baik. Coba dicek nanti. Baik adanya. Baik adanya. Bukan sempurna adanya. Artinya ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan baik adanya. Masalahnya kapitalisme yang membuat manusia merasa kurang sempurna, kurang cantik, kurang mancung, kurang warna putih, kurang tinggi, kurang ini, membuat cara kita membaca Alkitab meskipun ditulis baik adanya, kita jadi berpikir sempurna adanya gitu. Padahal sebenarnya baik adanya dengan segala ketidaksempurnaan kita itu juga adalah baik. Makanya teologi estetika itu bukan ngomongin soal yang sempurna, tetapi yang indah. Yang indah seperti apa? Kalau di dalam kebudayaan Jepang ada namanya wabi-sabi. Mungkin tertarik, kalau saya tertarik. Wabi-sabi itu yang tidak simetris, yang ada retakannya sedikit di cangkir teh. Ya, itu justru berharga, itu indah gitu. Bukan yang sempurna. Justru ketika ada kayu-kayu yang sudah mulai melapuk, itu justru ada nilai estetika yang mendalam gitu. Jadi yang sempurna itu sebenarnya jangan hasil dari kapitalisme yang membuat kita selalu merasa kurang cukup, kurang baik, kurang sempurna gitu. Padahal sebenarnya kita seperti ini, kita menua, mengerut, fungsi tubuh berkurang, ya itu adalah bagian dari kemanusiaan kita gitu. Dan saya tidak menyatakan bahwa semua ayat sempurna di dalam Alkitab itu adalah hasil dari kapitalisme, bukan. Makanya ketika ditanya di awal, saya harus baca dulu. Karena setiap tulisan pasti ada audiensnya siapa, mau ngomongin apa, arahnya apa, tujuannya apa, nggak bisa langsung comot-comot, ini sempurna, sempurna. Ya emang siapa yang ngomong? Dia memang ngomongnya untuk apa gitu. Jadi saya harus baca dulu gitu. Betul.
Terima kasih Kak. Saya rasanya udah terjawab ya, Mas. Oke. Ada satu pertanyaan lagi Kak. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Menurut pandangan Kak Isabel, sudah sejauh mana atau bagaimana peran gereja saat ini, khususnya gereja di Indonesia kepada orang disabilitas? Apakah gereja sudah mengambil perannya dengan dasar kasih sesuai firman Tuhan? Gereja mana dulu? Gereja mana dulu nih? Ya lebih ke umum sih gereja yang ada di Indonesia gitu. Saya bersyukur teman-teman ada di sini, mungkin ada yang bukan Kristen ya? Semuanya Kristen ya kira-kira ya? Sepertinya sih semua dari orang Kristen kita. Ya, saya bersyukur sekali ketika ditanya gereja, saya tidak melihat gedung. Saya tidak melihat denominasi. Saya melihat manusia-manusia yang menghadirkan kerajaan Allah lewat hidupnya, di luar ritual-ritual berdoa, baca Alkitab, tapi hidupnya berpihak kepada mereka yang selama ini suaranya dibungkam, yang hidupnya berani mengambil resiko tidak disukai demi bicara sesuatu yang benar. Nah, kalau misalnya di sini kita mau nganggap orang-orang di sini adalah gereja, ya saya merasa ya kita sudah melakukannya. Dengan ada ini aja gitu oleh STT Ekumene, Iktus Community itu kayak, wah kayaknya berapa puluh tahun lalu ini nggak mungkin terjadi gitu, tapi ini terjadi. Saya sangat bersyukur dan saya berharap ada lagi, nggak harus dengan saya, tapi teman-teman yang lain gitu. Seneng gitu, jadi kayak bersyukur ya sebagai orang Kristen, apalagi orang-orang di sekitar saya yang Kristen juga punya passion untuk menjadikan bumi ini menjadi bumi yang tenang, tidak banyak konflik, mengurangi penindasan. Wah, itu jadi jawabannya bukan gereja sebagai gedung, tapi kita semua yang gereja yang ada di sini. Gitu. Ya, tidak bisa memandang lagi dari organisasi ya Kak ya, maksudnya ya gereja mana, tapi ya individu-individu harus bersatu gitu ya. Iya. Mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan dari Kak Isabel. Mungkin bisa kasih closing statement ya untuk webinar kita hari ini. Closing statement saya mungkin tidak langsung tapi terkait. Sekarang kan lagi masa pandemi, dan masa pandemi ini sangat sulit untuk banyak orang, terutama orang dengan disabilitas yang tadinya sulit, tambah sulit lagi gitu ya. Tapi efeknya sebenarnya kita semua merasakan, dan seringkali efek yang lebih kerasa adalah efek psikologis. Tadi ketika kita bicara disabilitas mental, saya mengalami disabilitas mental, saya tidak tahu apakah mungkin sekarang yang hadir di sini juga sedang mengalami depresi, diam-diam, sedang merasa tertekan. Menurut teologi disabilitas, it's okay to embrace it, itu bagian dari kemanusiaan kita, tapi di sisi yang lain ingatlah Tuhan kita juga Tuhan yang tidak menolak itu, dan yang perlu kita lakukan adalah cari profesional, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik lagi melalui kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Isabella, cukup mencerahkan ya. Dan apalagi untuk kami yang mungkin masih baru belajar tentang teologi disabilitas ini. Oke, kita sudah sampai kepada penutup. Mungkin untuk doa penutup boleh saya minta tolong kepada Pak Handoyo. Saya, Bu? Iya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan buat kami semua untuk berbicara tentang teori disabilitas ini. Meskipun masih banyak hal-hal yang menjadi satu tanda tanya di dalam benak kami semua, tetapi Engkau adalah Allah yang membuka diri untuk kami kenali. Kami bersyukur Tuhan berikan Kak Isabella ini sebagai narasumber bagi kami semua.
Engkau yang akan memakai segala kemampuannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan juga semua peserta webinar pada malam hari ini, Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga kami boleh memakai ilmu yang kami dapatkan untuk lebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh peserta webinar, dan juga Kak Isabella untuk selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.